Pembacaan kita saat ini terambil dari Injil Matius 13 ayat 31 sampai 35. Firman Tuhan berkata demikian. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Terpuji nama Tuhan kalau pada sore hari ini kita kembali dipertemukan melalui ibadah minggu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Teristimewa kita boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adapun tema renungan kita pada sore hari ini berdasarkan Injil Matius 13 ayat 31 sampai 35 berkata, kecil tetapi memberi dampak. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, memang sudah menjadi salah satu cara dan gaya Tuhan Yesus dalam menyampaikan pengajarannya melalui perumpamaan, agar orang yang mendengarkan dengan mudah dapat memahami apa maksud yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian pada saat itu Yesus menggunakan perumpamaan yang sesuai dengan konteks masyarakat umum pada zaman itu. Nah, saudara-saudara, dari perikop pembacaan kita pada saat ini Yesus menyampaikan atau menjelaskan tentang kerajaan Allah dengan mengangkat 2 perumpamaan, yakni biji sesawi dan ragi. Biji sesawi adalah biji yang sangat kecil dibanding dengan jenis biji-bijian lainnya. Namun biji sesawi ini ketika ia tumbuh, ia akan menjadi tumbuhan yang besar di mana burung-burung dapat bersarang di atasnya. Biji sesawi ini bisa tumbuh sampai kurang lebih 2 meter. Nah, demikian juga dengan kerajaan Allah, di mana Yesus sendiri telah mempraktikannya. Ia memulai pelayanan dari desa terpencil dengan metode pelayanan yang sederhana. Ia berjalan kaki dari desa ke desa lainnya. Pengajarannya yang berangkat dari masalah-masalah yang real yang dialami oleh pendengarnya, dan yang lebih penting, ia mempraktekkan langsung apa
yang dikatakannya. Murid-murid Tuhan pun dari kalangan masyarakat biasa yang tidak mempunyai kedudukan dan pengetahuan yang memadai. Semuanya kelihatan sederhana dan kecil seperti biji sesawi, tetapi pada akhirnya menjadi semakin besar. Bahkan pemberitaannya tentang kerajaan Allah tersebut membawa orang-orang dari segala bangsa untuk masuk dan mengambil bagian di dalam pemberitaan tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan peran ragi dalam pembuatan roti. Sekalipun bahan utamanya berupa tepung terigu yang diambil dari kualitas terbaik, tetapi tanpa ragi yang sedikit jumlahnya itu, adonan tepung itu tidak akan mengembang dan tidak akan bisa dibakar menjadi roti. Jadi yang menentukan bisa tidaknya tepung terigu menjadi roti sesungguhnya adalah ragi. Tergantung dari bahan yang sedikit dibandingkan dengan banyaknya tepung yang akan dijadikan menjadi roti. Nah, demikian juga halnya dengan kerajaan Allah yang semula berasal dari yang kelihatan kecil dan sangat sederhana, tetapi mampu mengubah, mampu mentransformasi sesuatu menjadi besar. Transformasi menyeluruh kerajaan Allah berlangsung secara diam-diam namun nyata. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita boleh baca pada saat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini seringkali kita hanya terarah pada hal-hal yang kelihatan besar, kelihatan luar biasa, dan kita mengabaikan hal-hal yang kecil atau sederhana untuk dilakukan. Seolah-olah dengan melakukan hal-hal yang besar, sekalipun hal ini tidak salah dan perlu kita lakukan jika memungkinkan, maka hidup kita akan lebih bermakna. Menjadikan hidup lebih bermakna tidak selamanya harus diukur dari sesuatu yang besar yang kita lakukan dalam kehidupan ini, tetapi juga dari hal-hal yang kecil dan sederhana, tetapi memberi dampak yang luar biasa bagi banyak orang, karena hal itu dilakukan dengan benar dan dari hati yang tulus. Allah memberikan potensi bagi setiap kita. Ada yang sama potensinya, tetapi ada pula yang berbeda untuk dikembangkan sehingga dapat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Ketika kita diberikan potensi atau kemampuan oleh Allah, tinggal bagaimana kita memainkan peran dan fungsi kita dengan baik dan benar serta bertanggung jawab sesuai dengan talenta yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita masing-masing. Peran dan fungsi yang dapat kita mainkan mungkin kelihatan kecil dan sangat sederhana, tetapi dapat berdampak luar biasa ketika kita melaksanakannya dengan baik dan benar dalam ketaatan dan atas tuntutan atau tuntunan hikmat Tuhan. Dan ketika kita hendak menjalani kehidupan ini, tentunya agar kita mampu menyikapi setiap hal-hal yang ada dalam kehidupan ini, kita harus meminta hikmat daripada Tuhan.
Dan hikmat daripada Tuhan itu kita akan dapatkan ketika kita sudah sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Ketika kita boleh mendapatkan hikmat daripada Tuhan, kita akan mampu menjalani kehidupan ini dalam suka dan duka. Kita akan percaya bahwa Tuhan yang telah memilih dan memanggil kita. Juga kita percaya bahwa Allah tetap memelihara dalam kesetiaannya dan menjaga kita. Untuk itu, maka hendaknya kita selalu memohon dan meminta tuntunan Tuhan agar hikmatnya senantiasa bersama kita dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memiliki hikmat daripada Allah, maka itu akan memungkinkan kita setiap orang yang percaya untuk memiliki cara pandang dan cara berpikir yang berbeda dengan orang-orang lain dalam menyikapi dan menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Sekalipun perjalanan kehidupan kita terasa sulit dan berat, tetapi diyakini bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Kita sebagai orang yang percaya adalah orang yang telah dikenal. Kita adalah orang yang telah dipanggil dan dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Kita tidak dituntut untuk melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan ini. Kendati kecil, tetapi itu bisa berdampak dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga, jemaat dan masyarakat, dan tentunya itu berkenan di hadapan Allah. Itu lebih berguna daripada kita melakukan hal yang besar tetapi tidak mempunyai dampak apa-apa. Malah kesombongan dan keangkuhan akan timbul dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan ini, memulainya dari hal-hal yang kecil. Kita boleh menjalani kehidupan ini di dalam iman dan pengharapan untuk senantiasa peduli dengan sesama kita, peduli dengan saudara-saudara seiman yang mungkin kurang-kurang rajin datang beribadah. Ketika kita melakukan hal yang kecil untuk mengingatkan mereka dan mereka bisa menyadari hal itu, maka itu menjadi sesuatu hal yang besar dampaknya dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, sekalipun dan sekecil apapun perbuatan kita, selama itu berkenan kepada Allah, maka itu akan berdampak dan menjadi berkat bagi sesama. Jangan kita menunggu dimampukan melakukan hal-hal yang besar kalau kita sudah dimampukan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang kecil. Karena ketika kita mampu melakukan hal-hal yang kecil, maka Tuhan pun akan mempercayakan dan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Di tengah-tengah menjalani kehidupan ini, jangan kita selalu berpikir bahwa kita mendapatkan berkat yang besar ketika kita memiliki kekayaan yang banyak. Satu hal merupakan salah satu berkat, yaitu nafas kehidupan yang Tuhan telah berikan. Namun kadang-kala kita kurang memperhatikan hal ini. Kita menunggu dan kita mengukur berkat Tuhan itu dari berbagai hal yang kita miliki. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita jalani kehidupan kita. Kita melakukan hal-hal mulai dari hal-hal yang kecil. Yang terpenting apa dan bagaimana dampak yang kita lakukan itu. Tentunya ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, maka itu akan berdampak dan menjadi berkat bagi diri kita dan bagi sesama kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.